Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk memperbaiki masalah jarum bensin yang kadang itu langsung naik ke posisi full, padahal posisi minyak itu kita tidak full. Intinya jarumnya itu tidak menunjukkan seberapa banyak volume bensin yang ada di tangki. Nah, ini berlaku untuk semua mobil sama saja, jadi tidak terbatas hanya pada ini. Saya contohkan, ini ketika di kontak on, ini dia itu jarumnya dia kan beranjak naik ya. Coba teman-teman lihat, ini dia menjauhi stopper. Nah, ini dia akan naik terus. Oke ya, naik terus sampai posisi nanti mentok ke atas sini sampai ke sini. Nah, ini sering terjadi pada speedometer merek Zakazi. Nah, ini kebetulan unitnya ini unit Toyota HT130 ya. Di video saya sebelumnya itu kita mengidentifikasi tentang kerusakan pelampung. Nah, tapi ini beberapa hari ternyata rewel lagi. Jadi pelampung kemarin sudah ganti baru, tapi ini tidak menunjukkan seberapa ketinggian yang tepat. Ini posisi tangki hanya ada 10 liter dari posisi kapasitas tangki yang kurang lebih sekitar 70-an liter ya. Nah, tentunya naik terus ini kan tidak menggambarkan volume sebetulnya yang ada di tangki, karena dia nggak mau berhenti teman-teman. Nah, masalahnya apa? Ini nanti kita akan identifikasi satu-satu. Sebetulnya mudah teman-teman, masalahnya ini hanya kurang massa. Nah, tapi kurang massanya seberapa nanti kita cek ya. Cara memperbaikinya gimana, ini kita tunggu terus. Dia masih naik terus. Nah, ini dia sudah sampai mentok sini, posisi kontak di on kan ya. Ini posisi lampu indikatornya hidup semua. Nah, ini masalahnya segini, padahal di tangki itu nggak ada minyaknya. Nah, ini masalahnya adalah kurang massa sebetulnya teman-teman. Nah, jadi ini kita off kan dulu kontaknya. Sepengalaman saya, untuk speedometer merek Zakazi ini kan rekanan dari Toyota ya untuk membuat speedometer, baik itu di kijang maupun di truk. Rata-rata merek Zakazi itu memang payah, sering bermasalah pada jarum-jarumnya, entah itu temperatur ataupun bensin. Nah, intinya masalahnya itu adalah ini teman-teman, pada bagian soket ini itu massanya kurang. Karena kalau kita lihat, oke ya, kalau kita lihat dia itu cuma masalah ini ditancap-tancap seperti ini. Nah, kadangkala entah itu karena debu atau karena korosi atau karena pernya ini kan dia sistemnya itu ini loh, neken-neken kayak gini loh, kayak kakinya itu kalau sudah disoketkan ceklek, nanti dia itu kadang nyium kadang enggak. Jadi konektivitas arusnya antar per soket ini ke ini tuh nyiumnya kurang kenceng teman-teman. Nah, kebanyakan masalah kayak bensin tadi itu kan dia mainnya massa. Nah, ini massa langsung yang dari bodi dan ini yang dari pelampung. Kita bisa lihat yang dari pelampung itu ini kabelnya hitam strip kuning, ini kalau diturut ini nanti sampai ke soket nomor 4 ini ya. Nah, oke ya, ini yang dari pelampung. Besar kecil resistensi naik turunnya itu ini kaki nomor 4. Kemudian yang massa bodi itu untuk temperatur dan bensin, ini kaki ini. Kita turun sini. Nah, ini di kaki nomor 3. Jadi biasanya kalau bensinnya bermasalah, temperaturnya juga bermasalah. Karena apa? Masanya kurang. Ini kan masanya dijamper jadi satu, baik itu yang temperatur maupun yang fuel. Jadi kasusnya kalau teman-teman itu jarumnya naik terus, ini ditambah aja massa. Karena platingnya ini itu intinya kurang nyium. Yang kaki nomor 3 itu nih, dia kan kaki warna coklat nomor 3, 1, 2, 3 coklat ini. Nah, ini kurang nyium intinya. Nah, kita siapkan aja kabel. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, mau kukuh juga dua-duanya ini kasih kabel ini. Nah, nanti kita carikan massa yang terdekat nih, dapetin sini. Itu kan langsung besi langsung ya.
itu pakai kunci T berapa ini, pakai kunci T10 ya, kendorin aja bentar. Intinya disuntik kabel. Oke, penampakannya seperti ini bolo. Pastikan untuk kabel tambahnya itu masuk bagus. Syukur pakai sekun ya, kalau ada. Ini kebetulan saya nggak ada sekun. Masukkan ke baut paling atas yang jemperan antara bensin dan suhu ini. Nanti dua-duanya akan normal. Nah, oke, tinggal kita tancapkan soketnya. Oke, sudah saya tancapkan soketnya. Kita on kan. Nah, kontaknya sudah nyala. Dia akan turun teman-teman. Nah, itu intinya permainan jarum ini hanya tarik menarik antara massa bodi dan massa di pelampung. Nah, itu dia akan turun. Kalau massanya kurang, dia naik terus bolo. Nah, itu dia akan turun toh. Oke ya, memang agak lambat. Nah, nanti setelah ini untuk ngecek dia berhentinya di mana, disesuaikan dengan kapasitas tangki, kita lepas pelampungnya. Nah, pelampungnya kita mainkan naik turun manual dari luar. Nah, nanti dia mau naik turun atau enggak. Nah, itu sudah bisa dianggap kalibrasinya berhasil. Jadi setelah kita tahu masalah di speedo kenapa dia ngelos ternyata kurang massa, nah kita nanti cek untuk di pelampungnya belakang itu digoyangkan naik turun manual, dilepas dari tangkinya ya. Jadi intinya kayak di kijang aja sama teman-teman. Kalau jarumnya naik terus ya massanya kurang, karena permainan soket yang ngecelek-ngecelek tadi itu ya kayak yang saya omongkan, kalau enggak karena debu ya karena sudah lemes soketnya, dia itu kurang nyium, jadi dia nggak bisa nggak bisa memberikan massa yang bagus untuk tarik menarik spoolnya gitu bolo. Jadi ini nanti temperaturnya juga akan normal, cuma ini kan mesinnya nggak tak hidupkan, jadi ini belum anu. Kemarin ini awalnya juga temperaturnya ini nggak normal, kata yang punya mobil, terus saya suruh benerin. Nah, kemarin memang pelampungnya juga rusak, akhirnya beli pelampung dulu, tapi setelah buat jalan 2 hari kok ternyata dia naik terus. Oh, berarti saya nyervisnya kurang satu, yaitu nambahin massa. Tapi memang mau nggak mau kemarin pelampungnya harus ganti, karena memang pelampungnya itu juga sudah goyang-goyang. Kemarin kan ada kadang kasus ini goyang-goyang naik turun, itu kadang memang pelampungnya, spoolnya yang di dalam pelampung itu dia sudah aus. Karena dia kan mainnya gesekan kayak gini teman-teman, plat gitu gesek-gesek gini sesuai. Nah, ini ada kumparannya. Nah, gesek-gesek gini ya, nanti kan lama-lama tipis. Nah, ini kadang yang sering bikin dia itu nggak konsisten, goyang-goyang. Ini udah melambat mau turun. Kapasitas bensin solarnya tadi 10 literan. Ini harusnya turun lagi, nanti mepet deket sini, tapi nggak langsung mentok ke bawah. Kita tunggu dulu aja ya bolo. Cuacanya panas banget. Sebetulnya permainan tangki ini kayak gini mudah. Sangger sepulnya di sini masih aman, mau gerak itu aman lah. Kalau di sini sampai yang sudah rusak itu mahal, harganya 900 ribuan untuk yang kijang itu. Kalau yang kayak gini ya sama, berarti wong mereknya Zakaji sama. Nah, ini dia udah mau mulai berhenti kan, itu menunjukkan kapasitas solar sebenarnya. Kalau solarnya 10 literan segitu. Nah, sekarang untuk memantapkan, kalau kita anggap aja solarnya diisi full, nah kita copot pelampungnya, kita naikkan ya. Oke, dia udah mandek itu 10 liter itu segitu ya. Kita naikkan pelampungnya biar nggak kepo. Kita copot terus kita mainkan. Oke, itu pelampungnya sudah tak keluarkan ya dari tangki. Nah, ini posisi terakhir itu di sini. Dia ngerus itu ya. Kita kontak on. Nah, oke. Dia pasti nggak bergerak karena posisinya di empty ya. Kita kalibrasi, dia kan di polke ke bawah. Nah, kita matikan kontak off, kita geser di bawah sini. Karena dia letak geser ke bawah, dia udah mentok turun ya, udah mentok turun nih, udah mentok, udah nggak bisa turun lagi. Nah, sekarang kita on kan, biar dia tidak bergerak. Nah, ini kalau nggak dikalibrasi kayak gini pusing ntar. Kadang kan bensin itu res itu ada di atau di sini kan bikin sopir pusing. Nah, harus dikalibrasi dari nol, dipepet ke di posisi kontak off. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba mainkan ininya ke pol atas.
Nah oke ya, intinya dibuat seperti ini, ditahan, taleni rafia. Kalau nggak mau nahan, sambil dilihat nanti di speedonya harusnya naik. Tuh lihat ya, beranjak naik toh. Tuh, ini namanya kalibrasi bolo ya, kalibrasi. Tak taleni rafia dulu ya biar nggak pegel. Nah itu bolo udah tak buat datar, jadi itu analoginya solarnya penuh ya, karena apa, apung-apungnya naik. Nah kita lihat dia naiknya fullnya seberapa, sampai jalan terus. Dia masih mau naik enggak itu, karena ini memang lambat teman-teman, harusnya masih mau. Kalau nggak dikalibrasi ulang kayak gini ya ngaco, jadi memang harus lepas pelampung. Untung ini di truk enak nggarapnya. Jadi ini di kasus kedua tentang cara kita memperbaiki jarum pelampung atau jarum speedometer yang naik terus, intinya kurang massa, dan kita setelah ketemu penyakitnya ditambahin massa, kita kalibrasi ulang. Nah itu jalan toh, udah lolos dari yang kotak itu, harusnya itu mentok full. Masih perjalanan. Ini sama cara kerjanya di semua kendaraan, khususnya mobil Jepang, apalagi Toyota yang masih lama ya maksudnya. Pelampungnya harganya lumayan ya, 350 ya, beda sama mobil kecil ya. Mobil kecil itu kadang 100.000 ada, kalau punya truk ini 350. Ini udah hampir menyentuh F. Artinya ya penting punya gambaran lah, nggak ngaco-ngaco banget. Oke ya. Oke, sudah full. Nah nanti kita akan turunkan teman-teman, dia jarumnya mau turun atau enggak. Nah udah full kan teman-teman, udah sampai garis. Nah intinya apa, kalau teman-teman ini wis dipol ke pelampungnya kok nggak full naik ke atas, nah teman-teman tadi mulainya yang pas posisi di kontak off. Di kontak off itu pas diturunkan ya jangan dipepetin stopper, agak dinaikin sampai E berarti. Nah ini kan analoginya gambarnya, nak punya saya itu full apa, pelampung di tangkinya kan tak buat datar, berarti kan solarnya penuh. Nah itu kan dia sudah pas di full. Oke ya. Nah sekarang tuh kadang ada lebihnya sedikit, tapi ini tinggal kita dari sisi mana kita lihatnya. Tapi kalau dari sini kan full. Nah sekarang kita turunkan ya bolo. Sekarang kita turunkan. Kita turunkan. Nah ini kalau kayak gini, posisi kayak gini itu kan menggambarkan tangkinya solarnya rendah. Oke ya, kita lihat apakah dia akan turun. Nah itu kan dia turun toh. Nah jadi penting mengkalibrasi seperti ini bolo. Wah kalau tadi naik terus sebelum di jumper ditambahin massa, artinya massa bodinya ngelos. Nah kita nanti juga akan buat separuh atau tengah-tengah teman-teman. Oke dia turun terus. Oke. Nah ini bolo setelah kurang lebih 1 menit dia sudah rest di E ya. Jadi diingat-ingat besok solarnya kalian titik terendahnya dari pelampung itu E. Kalau teman-teman buat kalibrasinya stopper apa, habisnya di stopper itu nanti dia nggak mau pol. Jadi ini benar-benar identik di angka E, itu sudah habis solarnya karena titik terendah pelampungnya di situ. Ingat ini pelampungnya bukan ori, jadi ketinggian kawatnya pasti beda-beda. Buat titen aja. Nah sekarang saya mau buat ini separuh, saya buat rafia kayak gini. Nah ini mau tak buat ini etok-etoknya separuh, misalkan dia itu solarnya polnya kan segini ya kan. Nah ini kita buat segini ya, separuh. Nah itu bolo tak buat tengah-tengah. Nah ini tak taleni rafia. Nah kita lihat harusnya dia di separuh, harusnya dia di sekitaran sini nanti berhentinya. Kalau sudah mau nanti sampai situ artinya jarum sampean sudah dapat dipercaya. Oke ya bolo, pastikan kontaknya on terus, karena untuk speedo ini dia harus posisi on terus. Memang pergerakannya lambat, tapi kita tunggu nanti dia sampai tengah-tengah apa enggak.
Ini memang tak potong-potong videonya, kalau nunggu nih ya teman-teman lama ini. Yang jelas dia gerak terus. Nggak dikira saya buat-buat atau jarumnya tak geser-geser dewek. Enggak bolo, ini cuma karena lambat. Tuh dia naik toh. Cuma pelan emang bolo. Pelan. Tapi dia kelihatan menjauhi itu. Tuh. Dia harusnya nanti di separuh ya bolo, di atas itu. Karena memang ini sangat sensitif sekali. Nah itu bolo sudah pas di tengah. Ini enggak saya utek-utek ya, memang saya tunggu aja. Artinya jarumnya kita udah dapat dipercaya. Dia udah nggak naik, udah nggak turun. Oke. Nih posisi masih di tahap ya seperti ini. Nah, oke ya, kita copot, kita pasang lagi, udah fix seperti ini. Terima kasih, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.